sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Ketua DKM, Pak Lurah, Pak Wakapolsek, rekan-rekan kami dan seluruh tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar Kelurahan Jatirahayu atau lebih utama lagi Rawabacan. Mungkin yang berbahagia pada pagi ini diberikan kesempatan kepada kita untuk program kepolisian menyerap aspirasi masyarakat yang sebenarnya akan dilaksanakan oleh para PJU kita dari Polres. Akan tetapi karena hari ini banyak kegiatan, sehingga kegiatan-kegiatan ini bukan saja di Rawabacan, ada 4 tempat yang hari ini akan dilaksanakan oleh seluruh PJU Polres Metro Bekasi Kota, terpaksa harus diwakili oleh Polsek masing-masing. Nah, kesempatan ini kita diberikan kesempatan bersama Bapak Kapolsek dan para kanit serta babin yang ada di Polsek Pondok Gede untuk turut ikut serta dalam kegiatan menarik aspirasi masyarakat, terutama di Kelurahan Jatirahayu di Rawabacan pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan perkembangan saat ini satu hal yang maju oleh polisi, bahwa polisi Republik Indonesia ini betul-betul membuka diri saat ini. Jadi polisi sudah tidak lagi tutup diri, ya, dengan segala macam perkembangan yang ada, dengan segala macam kecanggihan yang ada, dengan tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga polisi diminta untuk harus menyesuaikan. Kalau tidak bisa menyesuaikan, akan terjadi hal-hal yang tadi mungkin bagiannya sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian. Polisi sudah tidak tertutup lagi, sehingga saat ini siapapun, Bapak Ibu boleh lihat, mulai dari pangkat yang paling terkecil, Barada, lampu merah itu, sampai dengan Jenderal Bintang 2, tidak ada ampun. Ketika melaksanakan suatu tindak pidana, pasti akan diproses sesuai dengan hukum dan aturan yang ada. Itu sudah paling berbahagia. Benar atau tidak, Bapak Ibu? Iya. Itu sudah salah satu hal yang menunjukkan bahwa polisi ini tidak tertutup lagi terhadap koreksi, terhadap masukan daripada seluruh masyarakat Indonesia. Untuk apa? Untuk membuat perkembangan polisi ini untuk berkembang ke depan, menyesuaikan dengan semua macam model itu supaya lebih baik ke depan. Artinya bahwa melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat itu harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan atau menjadi korban pemerasan, korban pungli, korban penganiayaan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu daripada pihak kepolisian ini, yang membuat polisi ini menjadi hancur di masyarakat. Padahal Bapak Ibu sekalian lihat, kita ini setiap saat nih, polisi nanti berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Soleh. Yang paling pertama, kita hampir setiap bulan itu dilaksanakan tes urin mendadak. Ya, tes urin kita ini tiap hari, bahkan kita nih kadang melaksanakan tes urin terhadap masyarakat, tetapi kita dulu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tes urin itu. Supaya apa? Kita bisa berbicara. Mungkin Bapak Ibu saya pernah melaksanakan tugas di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Terakhir saya terlibat dalam pengungkapan 1,6 ton di Batam. Kalau Bapak Ibu dengar, 1,6 ton yang dibawa oleh kapal Cina masuk ke Indonesia. Itu ramai banget kita pada saat penangkapan. Karena sesungguhnya kapal itu belum sampai dan belum berlabuh di pelabuhan Indonesia. Dia masih di perairan perbatasan antara Indonesia dengan Singapura. Maka dengan kecanggihan yang ada, 3 speed imigrasi dengan 1 heli dari atas, terpaksa kita harus tuntun mereka masuk ke perairan Indonesia baru kita nangkap. Ya, saya pun terlibat di sana dan saya ada di sana. Semuanya berkaitan dengan barang bukti yang ada 1,6 ton itu. Waktu Pak Kapolri Partito Karnavian itu semua dibawa ke Mabes Polri. Jadi pada saat itu sebenarnya Polda Metro Jaya tangkap, tapi karena dilibatkan dengan dari Direktorat Mabes Polri sehingga itu dibawa di satuan yang lebih tinggi, yaitu di Mabes Polri. Dan itu dilaksanakan pemusnahan secara bersama-sama. Nah, berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Soleh, memang ini selalu menjadi gunjingan di masyarakat terhadap
tugas dan kinerja daripada pihak kepolisian, terutama di Satuan Reserse Narkoba. Karena pertanyaan yang paling utama yaitu polisi setiap saat, bukan saja polisi, ada lembaga pemerintah, dalam hal ini ada Badan Narkotika Nasional (BNN), ada juga Badan Narkotika Provinsi, dan ada juga Badan Narkotika Kota bersama-sama dengan pihak kepolisian melaksanakan tugas pembasmian terhadap bandar narkoba, pengedar, kurir, dan pemakai narkoba. Tapi kok narkoba ini nggak bisa habis Indonesia, malah disinyalir lebih tambah banyak. Itulah realita yang ada. Ya, kenapa saya bilang realita yang ada? Dalam penilaian kita, Bapak Ibu, semakin canggih polisi itu melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan dan penangkapan narkoba, para bandar narkoba itu punya tim pemikir sendiri, Pak, bagaimana hari ini kita akan menyelundupkan dengan cara apa. Ya, ini saya rasa nanti bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Sol. Dulu kita pernah nangkap dalam blower AC, itu dimasukin narkoba. Dalam mesin cuci dimasukin narkoba. Dalam magic jar yang dikirim dari Magicom, yang dikirim dari luar negeri, itu diisi narkoba. Kita tangkap, besok sudah nggak ada lagi mobil itu yang digunakan untuk masuk ke Indonesia. Dia setiap saat itu dulu memikirkan bagaimana caranya kita mau selundupkan narkoba ini dengan alat-alat apa, cara-cara apa, biar polisi itu tidak mendeteksi kita. Ya, jadi semakin canggih polisi, semakin canggih juga di para bandar untuk menyelundupkan narkoba. Itu salah satu jawabannya kenapa narkoba masih dapat terlalu. Masih ada lagi jawabannya. Ya. Nah, berkaitan dengan barang bukti yang ada, ya, barang bukti yang selalu kita tangkap dan sita. Kalau untuk di Polsek, Pak, eskalasinya kecil. Paling yang dilaksanakan di Polsek, syukur-syukur kalau ada mungkin cuma bersifat ons, mungkin 100 gram. Tapi kalau untuk kiloan, mungkin dalam 1 tahun pengungkapan, mungkin belum tentu juga sekali. Ya, paling 1 gram, 2 gram, 3 gram. Dan itu dijadikan barang buktinya yang bersangkutan ketika kita melaksanakan proses. Karena sesuai dengan surat kesepakatan para menteri bahwa di atas 1 gram itu kita melaksanakan proses hukum. Dan sekarang Bapak Ibu, untuk ketahuan Bapak Ibu sekalian, kalau sebagai seorang pemakai atau dikategorikan sebagai korban daripada narkoba itu jawabannya bukan di penjara, Pak, bukan di proses hukum, akan tetapi dilaksanakan rehabilitasi. Ya, rehabilitasi yang dimaksud yaitu rehabilitasi yang dibiayai oleh pemerintah. Padahal masih banyak Bapak Ibu lihat ada rehabilitasi swasta yang dibuat, ya, tetapi nanti terjadi penyelewengan lagi, terjadi kecurangan lagi di sana. Orang baru masuk ke sana udah pulang lagi, malamnya udah pulang, ya, sama seperti apa yang dikatakan Pak Soleh tadi. Pagi ditangkap polisi, malam atau besoknya udah pulang lagi berapa? 2.000, berapa? 5.000. Ya, inilah kenyataan, Pak. Tapi perlu Bapak Ibu ingat, itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu sehingga tidak tertutup kita. Silakan kalau Bapak Ibu sekalian mengalami hal itu, sekarang ini polisi sudah membuka diri jauh, baik dari dunia media sosial maupun laporan-laporan di kantor, itu ada bagian penerimaan laporan masyarakat. Mau ke Polsek, mau ke Polres, mau ke Polda, silakan langsung, Pak. Tidak ada lagi jurang, tidak ada lagi pemisah antara polisi dan masyarakat untuk dapat menyampaikan pelanggaran-pelanggaran yang nyata yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kalau lewat dunia media sosial, Bapak Ibu, saya minta harus disampaikan, tetapi harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup, sehingga nanti kita nggak dipikir balik. Ya, artinya dengan canggihnya ilmu pengetahuan atau dunia sosial, media sosial yang ada, orang seenaknya aja mau apa aja dia naikin. Tapi yang kita minta itu harus di minimal bisa dilihat dulu, ya, bisa dinilai dulu, baru bisa dinaikin. Kenapa? Supaya juga jangan tidak berbalik fakta, tidak terjadi fitnah. Itu yang harus kita pikirkan. Sehingga segala sesuatu yang kita sampaikan lewat media sosial, baik itu kritik kepada polisi, pelanggaran yang dilakukan oleh polisi, supaya bisa ditindaklanjuti. Kalau Bapak Ibu naikin berita tentang polisi yang cuma begitu saja, berarti ini susah untuk nanti ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian itu, dalam baik oleh pimpinan maupun bidang profesi. Ya,
dan pengamanan untuk melanjutkan masalah-masalah ini karena kurang cukup bukti. Ya, sehingga kalau ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh oknum tertentu dari pihak kepolisian, ya Bapak Ibu mau naikkan di medsos atau mau laporkan, siapkan bukti yang cukup, siap bertanggung jawab supaya itu betul-betul dilaksanakan. Bapak Ibu sebagai pelapor tidak kecewa karena pasti akan dilaksanakan. Karena yang namanya laporan kita harus tahu dulu, kita harus cek lagi kebenarannya, kita harus selidiki lagi sesuai dengan bukti yang ada supaya itu bisa diproses. Kan Bapak Ibu tidak mau untuk laporan kita ini cuma sekedar laporan saja, itu berarti cuma informasi. Ya, kalau cuma memberikan informasi boleh, kita akan tampung apa saja yang disampaikan oleh Bapak Ibu, terutama terhadap kinerja daripada pihak kepolisian, kelakuan daripada oknum-oknum tertentu, supaya polisi Republik ini bisa berubah ke depan itu lebih bagus. Ya. Berhubungan dengan barang bukti yang ada, setelah kita tangkap ini mekanisme Pak Soleh dan beberapa yang lain serta Ibu bisa dengar supaya ini bisa menjadi pengetahuan oleh kita. Kalau untuk Polsek mungkin eskalasinya rendah dan cuma sedikit dalam pengungkapan. Kalau Polres dan Polda itu mungkin karena standar pengungkapannya itu sudah sampai dengan kiloan, ya sudah sampai dengan ton, ya sehingga kalau kita di Polsek dalam penangkapan paling cuma itu 1 gram, 2 gram, 3 gram dan itu dijadikan barang bukti mereka, belum lagi digunakan untuk pemeriksaan di laboratorium, ya pengecekan barang bukti. Nah itu akan kita pisahkan untuk dikirim ke sana. Tapi itu sesuai dengan apa yang diminta oleh sebagai prosedur daripada laboratorium. Artinya mengecek keaslian daripada barang bukti ini bahwa ini betul-betul mengandung metafetamin, amfetamin, ganja atau lain-lain. Jangan sampai apalagi seperti saat ini, ya kadang-kadang narkoba yang hampir sama jenisnya itu sintet, tembakau gorila, tembakau sintesis yang hampir sama dengan ganja. Kadang-kadang itu sama dengan tembakau biasa, Pak. Jadi kalau kita nangkap, kita tidak laksanakan uji laboratorium, takutnya diproses sampai ke pengadilan. Barang buktinya itu bukan tembakau sintesis atau gorila itu. Tahunya tembakau rokok biasa, karena ada orang tua kita ada tembakau Jawa yang untuk merokok, dilinting, ya. Ada kertas rokoknya tuh ya udah itu sama banget, sehingga itu juga perlu barang bukti sekian akan dikirim ke laboratorium untuk diteliti, diperiksa betul-betul ini mengandung zat narkoba atau tidak. Selanjutnya barang bukti yang ada, kalau yang pengungkapan besar itu akan diadakan pemusnahan secara resmi. Pemusnahan yang ada sesuai dengan aturan, yaitu dilaksanakan secara bersama-sama dari pihak kejaksaan, pihak pengadilan, dan pihak kepolisian melibatkan pemerintah kota di suatu tempat. Sehingga ini betul-betul, Bapak Ibu, barang bukti yang ada sebelum dilaksanakan pemusnahan, itu dicek dulu. Jadi kalau ada 100 bungkus, itu 100-100-nya diambil. Ya, dites itu oleh orang kesehatan yang punya hak untuk mengetes. Ya, bukan polisi. Polisi kan punya hak untuk mengetes barang bukti itu. Ya, yang punya kesehatan punya tugas, dia mereka yang melaksanakan. Jadi kalau ada 100 barang bukti, 100 dus atau 100 plastik yang mau dipemusnahan, itu 100 plastik akan diambil sampel masing-masing. Itu mengantisipasi jangan sampai terjadi penukaran barang bukti, ya, penggantian barang bukti dengan tawas, ya, seperti yang Bapak Ibu sekarang lagi lihat toh, ya, disisihkan. Betul itu kalau secara aturan. Memang dari semua barang bukti itu akan disisihkan untuk proses hukum. Sisihkan penyisian itu berarti kita angkat sebagian, ya, kita ambil sebagian daripada barang-barang bukti itu mewakili. Contoh, ini saya akan sisihkan di dalam ini kalau 700 mg saya akan sisihkan 10 mg. Ini untuk pelaksanaan daripada uji laboratorium. Jadi setiap tempat ini setiapnya ini akan diwakili oleh masing-masing yang punya. Jadi bukan satu ini mewakili semua, tidak. Ya, semua mewakili, masing-masing dia mewakili dia punya barang yang ada. Sehingga ini jelas. Dalam saat pemusnahan itu semua elemen ada, Pak. Gak ada polisi sendiri dalam pelaksanaan pemusnahan. Dan sesuai dengan jumlah yang ada. Contoh, ungkap 40 kilo disisihkan
1 kilo untuk pelaksanaan itu sudah mewakili contoh 40 bungkus yang ada, itu ada Pak di sana. Berita acaranya semua lengkap dan itu 1 kilo itu ada di laboratorium. Ya, bukan ada di polisi. Nanti selesai daripada penelitian, pemeriksaan laboratorium itu dikembalikan lagi kepada polisi dan digabung lagi dengan barang bukti yang ada. Ditimbang lagi, ya, berita acaranya lagi, sehingga pada saat nanti ya itulah yang perisian itu ya yang maju di pengadilan dengan sebagian foto membuktikan jumlah daripada barang bukti yang ada. Contoh 1 kilo tadi dia mewakili 40 kilo dengan bukti foto 40 kilo itu yang nanti naik di pengadilan. Sebagai contoh untuk meyakinkan hakim dan jaksa dan hakim dalam menentukan hukuman yang bersangkutan atau salah dan benarnya yang bersangkutan. Nah, sisanya 39 kilo akan dilaksanakan pemusnahan, ditimbang, dites, disaksikan oleh semua muspida, muspika atau semua undangan yang ada, baru dilaksanakan pemusnahan. Itu sejarahnya pemusnahan barang bukti, sehingga mungkin apa yang ditanyakan oleh Pak Soleh tadi bisa terjawab. Itu pengetahuan, ya. Kalau nanti akan terjadi kecurangan dan akan terjadi pencurian barang bukti dan segala macam itu dilakukan oleh oknum Pak, yang kita tidak tahu. Akan tetapi kita tetap berprinsip, siapa yang melakukan baik pasti dapat baik. Ya, siapa yang melakukan yang agak baik, contoh aja mie duren, simpan duren walaupun dalam tanah tetap bau Pak. Ya, mungkin terhadap pimpinan-pimpinan kita yang sekarang ini lagi bermasalah, ya kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Tetapi kita bersyukur bahwa ini bisa terbuka, ya, bahwa masih ada oknum-oknum tertentu di pihak kepolisian dengan wewenangnya masih melakukan penyelewengan, masih melakukan tindakan-tindakan yang memalukan institusi dan merugikan masyarakat. Ini yang harus kita lihat supaya secara keseluruhan kita bisa menilai dalam satu kelompok, dalam satu rangkaian yang utuh, bahwa ini dilakukan oleh apa? Pasti dalam pikiran kita ada. Ya, jadi mungkin penjelasan saya menyangkut apa yang ditanyakan oleh Pak Soleh, menyangkut barang bukti. Kita selesai nangkap Pak, laporan Pak, timbang laporan selesai. Kalau memang nggak bisa, kita serahkan ke polres. Kalau polsek Pak, kita serahkan ke dan disimpan di ruangan barang bukti. Pada saat pemusnahan akan kita laksanakan pemusnahan secara bersama-sama sesuai mekanisme yang tadi saya jelaskan. Sekarang ini udah ada yang tertutup Pak, silakan. Saya himbau kepada seluruh masyarakat, siapa yang mengalami hal-hal yang buruk oleh pihak kepolisian, silakan, jalur sudah terbuka Pak. Semuanya mau dengan cara apapun sudah terbuka. Gak usah malu, gak usah takut, gak ada lagi polisi bersewenang-wenang Pak. Ya, saya polisi Pak, bukan jahat, tapi belum tentu saya jahat Pak. Ya, saya tetap menghormati. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau memang belum mengerti silakan. Atau masih ada pertanyaan yang lain, saran usul kepada kepolisian silakan. Nanti coba kita bicarakan secara bersama-sama seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Waka. Kalau memang kita nggak bisa untuk menjawab Bapak Ibu, akan kita tampung, kita jadikan PR disampaikan kepada pimpinan. Mudah-mudahan ada suatu ketika usul yang disampaikan Pak Soleh ini kita bisa fasilitasi Pak. Berdoa Pak, mudah-mudahan Polsek Pondok Gede bisa tangkap 10 kilo dan akan dilaksanakan pemusnahan kita bikin di Pondok Gede Pak, di Polsek. Saya akan bilang Pak Babin undang Pak Soleh hadir. Iya. Artinya kita mau supaya ini bisa beliau tanyakan, beliau bisa menyaksikan, syukur alhamdulillah. Berarti kita bisa membuktikan kepada beliau apa yang selama ini menjadi tanda tanya, menjadi beban dalam hati beliau dalam pertanyaan-pertanyaan ini, karena mungkin saya sudah pernah ketemu dengan orang-orang tertentu dalam pembahasan, beliau belum mendapatkan jawaban yang pas. Ya, mungkin saja masih tertutup, sehingga ini kesempatan. Silakan ditanyakan Pak. Saya akan ingat Pak, kalau saya tetap bertugas di Polsek Pondok Gede ada pemusnahan, saya pasti undang Bapak. Ingat kata saya. Ya, kan nggak jauh-jauh saya kan di situ. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan Bapak bisa mengerti, dan masih ada lagi silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.